dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang marketing dalam blog. Ini merupakan tugas mata kuliah bisnis berbasis digital pada program studi akuntansi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Luis Flesasia Sauta. Nama saya Sandrul Pintasari Dahi. Sekarang, mari kita dengarkan presentasi kami. Let's go! Nah, sesuai dengan topik materi kami yaitu tentang blog marketing, jadi kita harus tahu dulu apa itu blog. Blog merupakan singkatan dari web blog, di mana blog adalah catatan sedangkan web adalah website. Jadi, dari singkatan itu kita dapat tahu bahwa blog merupakan catatan yang ada di website. Jadi, secara garis besar, blog merupakan website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Blog ternyata ada beberapa jenisnya juga nih teman-teman. Yang pertama, blog pribadi. Biasanya kontennya sangat bebas dan tidak terikat dengan aturan tertentu. Misalkan, cerita tentang liburan, pengalaman sekolah, cerita tentang keluarga, dan bahkan bisa juga tentang kisah asmaranya. Yang kedua, blog profesional. Berbeda dengan blog pribadi, blog profesional ini memiliki batasan-batasan tertentu terhadap konten yang akan diterbitkan. Biasanya menunjukkan profesionalitas si pemilik blog terhadap suatu bidang. Yang ketiga adalah blog bisnis. Nah, blog bisnis ini merupakan halaman blog yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis tertentu. Misalkan meraih pasar yang lebih luas, melakukan pemasaran, melakukan perkenalan terhadap produk-produk, dan lain sebagainya. Jadi dari jenis-jenis blog yang telah saya paparkan tadi, kita akan membahas lebih luas tentang blog bisnis, di mana manfaatnya itu sebagai meraih pasar dan bisa juga sebagai media marketing. Nah, kita akan bahas tentang sebagai media marketingnya. Jadi, blog marketing ialah media yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan produk, memperkenalkan produk melalui internet. Proses marketingnya juga sangat cepat dan dapat menerima umpan balik dari pelanggan, serta bisa survei pasar juga. Selain itu, blog tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk mengubah cara berkomunikasi dengan pelanggan, meningkatkan cara pandang, dan mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan, tetapi juga dapat mengubah cara perusahaan dalam melakukan bisnis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah dari blog marketing. Awalnya, blogosfer telah berkembang karena perkembangan internet, di mana dalam blog dapat menulis tentang hal-hal yang mereka sukai dan ingin berbagi dengan orang lain dengan bantuan berbagai sistem CMS atau Content Management System seperti WordPress. Nah, dimulai dari sinilah kekuatan blog menghasilkan popularitas tinggi karena pembaca bisa mengenali dengan kontennya. Lalu, dalam perkembangan blog yang lebih lanjut, beberapa blogger berhasil menguatkan blog mereka melalui iklan dari link afiliasi atau program seperti Google AdSense. Sehingga sampai kini blog menjadi media dalam marketing. Dalam dunia bisnis, terutama pemasaran, hal yang terpenting dan harus dilakukan oleh perusahaan adalah menjaga komunikasi terhadap pelanggan. Pengalaman pelanggan sangat mempengaruhi citra perusahaan, karena apabila pelanggan puas, maka citra perusahaan akan semakin baik, sedangkan sebaliknya, jika pelanggan tidak puas, maka citra perusahaan tersebut akan semakin buruk di mata pelanggan. Hal inilah yang akan dipikirkan oleh perusahaan selain bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang banyak, sudah seberapa banyak jumlah produk yang telah dibelanjakan oleh pelanggan, dan lain sebagainya. Agar perusahaan dapat menjaga kepuasan pelanggan, ada 5 tahap agar perusahaan mampu menjaga komunikasi yang lebih efektif kepada pelanggan. Yang pertama itu adalah mendengarkan.
Perusahaan harus mampu menjadi pendengar yang baik terhadap pelanggan, sehingga dapat mengerti dengan baik apa yang dibicarakan oleh pelanggan dan siap berpartisipasi memberi pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, memahami. Dengan memahami apa yang sesungguhnya sedang dibicarakan dan terlepas dari segala maksud terselubung, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, perusahaan mulai untuk menghargai sebuah masukan. Yang ketiga, menghargai. Perusahaan harus mampu menghargai setiap orang yang terlibat dalam percakapan dan tidak mengabaikan pendapat-pendapat tertentu yang mungkin tidak layak untuk ditanggapi oleh perusahaan atau pelaku bisnis ketika sedang mendengarkan sebuah masukan tentang perusahaan, misalkan tentang produk-produk dan bidang usaha dari pemilik blog. Selanjutnya kita masuk pada kekuatan blog untuk bisnis. Suatu bisnis juga memerlukan pemasaran yang bagus, hubungan dengan pelanggan yang sangat baik, tenaga penjualan yang luar biasa, serta layanan pendukung yang memadai dan faktor-faktor lainnya. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat mendukung blog untuk suatu bisnis. Satu, yaitu menciptakan ide-ide yang hebat. Dalam menciptakan ide-ide hebat, ada hal yang perlu diberikan agar dapat menampilkan ide-ide hebat tersebut. Misalnya memberikan tempat untuk memunculkan ide. Dengan tempat yang nyaman, wawasan kita semakin berkembang sehingga kita dapat mewujudkan ide-ide yang baik dan hebat. Selain itu, ide-ide hebat atau ide yang bagus dapat meningkatkan biaya operasional dan sumber daya manusia, serta juga dapat meningkatkan pendapatan bisnis dan pemasaran dalam suatu bisnis. Selanjutnya, nomor 2 yaitu menciptakan produk-produk hebat. Setelah kita menemukan ide-ide hebat, selanjutnya bagaimana kita memutuskan ide hebat dapat diubah menjadi suatu produk. Dalam hal ini, perusahaan yang pintar akan menyewa orang yang dapat mengubah ide hebat menjadi suatu produk, di mana produk ini akan dipasarkan yang dapat menarik perhatian konsumen. Orang-orang ini seringkali disebut sebagai produk spesialis atau produk manajer, di mana mereka mengetahui para pelanggan, mengetahui pasar, mengetahui bagaimana mengantarkan produk tersebut tepat waktu, serta menganggarkannya. Jika suatu bisnis memiliki sebuah produk yang sukses dipasarkan, alangkah lebih baiknya dilakukan pengembangan produk dari berbagai sisi, misalnya bisnis dan sisi penjualan. Produk tetap diminati agar produk tetap diminati oleh banyak orang. Lalu yang ketiga itu meningkatkan visibility atau pemunculan. Dalam pemasaran produk itu dikenal dengan brand visibility, di mana brand visibility ini adalah satu-satunya pesan paling kuat yang dapat diterima konsumen dari perusahaan. Pesan yang disampaikan ini akan menggambarkan bahwa produk yang dimiliki perusahaan itu berkualitas dan dapat dipercaya oleh para customer. Brand visibility ini berfungsi untuk mendorong dan memotivasi pelanggan untuk melihat produk serta layanan dari brand suatu bisnis. Visibility juga dapat dicapai melalui liputan-liputan media, mensponsori suatu acara, dan situs web yang interaktif. Lalu yang keempat yaitu memiliki tim yang hebat. Membangun tim adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk sebuah tujuan yang telah ditentukan bersama. Dalam sebuah tim, setiap orang memiliki tugas masing-masing di mana tugas tersebut saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, dalam menjalankan sebuah bisnis, tim merupakan salah satu pondasi penting yang harus kita kelola dengan baik. Sebuah tim memiliki peran penting dalam perkembangan sebuah bisnis. Lalu kita masuk pada keunggulan dan manfaat blog marketing. Keunggulan blog marketing. Dalam memasarkan produk melalui blog sudah menjadi strategi pemasaran yang cukup jitu di berbagai jenis bisnis, terutama yang berbasis online. Menggunakan strategi blog marketing untuk memasarkan produk dapat memberikan keunggulan bagi usaha, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, biayanya yang cukup murah. Sama seperti strategi marketing menggunakan platform online pada umumnya, blog membutuhkan biaya yang cukup murah
Melalui blog dapat mendatangkan konsumen dengan budget rendah karena hanya perlu menghabiskan dana untuk memperlancar performa blog seperti biaya internet, akun website yang berbayar, atau layanan hosting. Yang ketiga yaitu mudah dijalankan. Dalam penggunaan blog ini mudah dilakukan karena untuk menjalankan blog sebagai strategi marketing hanya diperlukan keterampilan menulis dan ide-ide kreatif agar blog berisi konten yang menarik itu mudah dibaca oleh pembaca, sehingga mereka dapat tertarik jika ide-ide yang kita cantumkan pada blog itu unik serta dapat menarik perhatian mereka. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan traffic website. Keberadaan blog bisnis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pemasaran online karena salah satu keunggulan blog adalah meningkatkan peringkat website di search engine seperti Google. Bisnis yang memiliki blog rata-rata pengunjung untuk dikonversi menjadi pelanggan. Jika hal ini terjadi, pembaca tidak akan ragu untuk membagikan konten terkait bisnis tersebut. Karena semakin besar jumlah share untuk konten, maka semakin tinggi kualitas blog marketing bisnis tersebut. Dengan demikian, jumlah pengunjung akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu menambah pemasukan. Dalam blog juga dapat menambah pemasukan atau income bagi bisnis. Hal ini karena blog bisa menerima iklan berbayar, program affiliate, atau sponsor. Seiring dengan meningkatnya pengunjung blog blog kita, maka semakin besar kemungkinan produsen tertarik untuk memasangkan iklan pada blog bisnis kita tersebut. Selanjutnya, manfaat blog marketing. Dalam memanfaatkan blog merupakan salah satu strategi marketing yang penting untuk dilakukan ketika menjalankan digital marketing. Berikut adalah manfaat blog dalam membantu sebuah bisnis. Yang pertama yaitu menjadi alat promosi soft selling. Hal pertama yang membuat blog menjadi penting untuk pemasaran bisnis adalah menjadi alat promosi. Blog sangat berguna sebagai alat promosi karena bisa menyisipkan soft selling ke seluruh artikel yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu memberikan edukasi. Dalam hal ini mayoritas blog berisi artikel yang membawa pesan edukasi, maka para pengunjung blog akan merasakan manfaat dari artikel yang ditulis. Pengunjung akan selalu berkunjung ke blog karena pesan edukasi yang terkandung di dalamnya bisa memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi pembaca. Lalu yang ketiga yaitu menyasar menjadi pelanggan potensial. Pada dasarnya, konsumen lebih menyukai cara promosi yang lebih halus atau soft selling karena banyak orang bergantung pada internet untuk mencari informasi. Berdasarkan informasi yang dicari, pengguna internet ini bisa menjadi calon pelanggan potensial untuk sebuah bisnis. Dari situ, pemilik blog bisa membuat konten blog yang memberikan informasi bermanfaat untuk calon pelanggan. Ketika brand suatu bisnis berhasil memberikan informasi atau solusi yang dibutuhkan, calon pelanggan akan memiliki asosiasi positif pada bisnis tersebut. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah lead. Blog tidak hanya meningkatkan traffic, melainkan juga lead atau prospek. Lead merupakan sikap ketertarikan calon konsumen pada suatu brand. Sikap ini bisa diwujudkan dalam berbagai macam aksi seperti membaca konten-konten yang diarahkan, mengisi kontak form, dan sebagainya. Meningkatnya lead juga berarti akan ada banyak calon pelanggan potensial yang bisa didapatkan. Lalu masuk pada contoh pembuatan blog marketing. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis dalam menjual produk melalui media internet. Langkah-langkah tersebut antara lain, 1. Yaitu membuat blog.
Blog merupakan etalase dari sebuah toko dunia maya karena memiliki fungsi untuk memajang produk yang ditawarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, sebuah blog harus berisi segala informasi yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu mencantumkan daftar produk yang akan dijual dan dengan informasi yang lengkap. Cantumkan di sebuah blog harus memuat informasi yang lengkap. Kelengkapan informasi tersebut sebaiknya mencantumkan yang pertama itu nama produk, gambar produk, deskripsi singkat tentang produk, kemasan yang digunakan, harga, lalu kontak yang dihubungi. Yang ketujuh itu cara pengirim beserta biayanya. Selanjutnya itu mendaftar di search engine. Search engine atau mesin pencari merupakan sebuah media atau alat yang terpasang di internet. Fungsi alat tersebut adalah untuk mencari alamat-alamat website yang memiliki keterkaitan dengan sebuah kata pencarian. Agar sebuah blog bisa populer dan keluar di search engine, blog tersebut sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu. Prosedur pendaftaran sebuah blog ke search engine biasanya berbeda-beda jika dibutuhkan kecermatan untuk mendaftarkannya. Selanjutnya yaitu ikut sebuah grup yang berkaitan dengan produk. Grup atau disebut juga dengan grup email merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh salah satu situs search engine www.yahoo.com. Grup tersebut biasanya dibentuk berdasarkan komunitas atas kesamaan di bidang tertentu. Salah satu grup yang terkenal di internet adalah yahoogroups.com. Selanjutnya yaitu promosi online melalui iklan atau SMS. Dalam ilmu marketing, promosi merupakan salah satu komponen dalam marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Terkait dengan strategi dan teknik dalam internet marketing, kegiatan promosi juga memegang peran penting, terutama dalam rangka menghasilkan kunjungan atau traffic. Secara sederhana, promosi online dapat dilakukan menggunakan media internet pribadi. Setelah blog terbentuk bagus dan lengkap, sebaiknya blog dipromosikan melalui iklan online maupun SMS. Kita akan membahas SWOT dalam blog marketing. Sebelum itu, SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, SWOT analisis ini adalah teknik menganalisis bisnis dari keempat aspek yang saya sebutkan tadi. Lalu pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu pengunjung berskala global. Dalam hal ini, di sini pengunjung website merupakan masyarakat seluruh dunia yang dapat mengakses web sehingga mereka dapat membaca atau melihat blog kita. Yang kedua yaitu mendorong pelanggan potensial. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah pengunjung website dapat menciptakan peluang besar bagi bisnis kita untuk mendapatkan pelanggan potensial. Untuk menangkap peluang ini, kita harus konsisten dalam membuat konten dengan menyisipkan call to action yang menarik minat audiens kita, sehingga ada dorongan besar bagi mereka untuk membeli produk kita. Lalu yang ketiga yaitu membangun kredibilitas pasar bisnis. Melalui konten yang kita sajikan secara konsisten dengan membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi audiens atau pembaca, maka trust mereka terhadap bisnis kita pun semakin meningkat. Lalu yang keempat yaitu platform ramah budget. Di sini melalui blog kita dapat mendatangkan konsumen organik dengan budget rendah karena memanfaatkan platform seperti blog memang gratis, sehingga kita tidak memerlukan banyak pengeluaran seperti ketika kita menggunakan jasa iklan pada internet untuk menarik pelanggan. Setelah itu yaitu weakness atau kelemahan.
di blog marketing ada beberapa kelemahannya, yaitu satu, memerlukan cukup banyak waktu. Dalam membuat konten baru atau update sebuah blog, otomatis kita akan memerlukan waktu yang tak singkat, baik itu dalam pembuatan blog tersebut, yang pasti akan dibutuhkan ide-ide yang memang dapat menguras waktu banyak. Lalu yang kedua yaitu ide yang mengalir. Dalam memikirkan ide-ide baru merupakan tantangan terbesar yang dihadapi para blogger. Orang malas blogging karena kehabisan ide. Selanjutnya yang kedua itu membutuhkan ide yang mengalir. Dalam pembuatan blog, otomatis kita akan memikirkan ide-ide baru untuk membuat blog yang baru. Memikirkan ide-ide baru merupakan tantangan terbesar yang dihadapi para blogger, karena jika ide yang kita bahas atau ide yang kita miliki tidak ada, otomatis konten kita juga akan terhenti. Maka dari itu para blogger harus menyiapkan ide-ide yang menarik dan tidak boleh berhenti dalam membuat ide-ide yang unik dalam pembuatan blog. Yang ketiga yaitu opportunity. Ada beberapa peluang dalam pembuatan blog, yaitu satu, memperluas jangkauan pemasaran. Dengan adanya blog, masyarakat dapat mengakses blog kapanpun dan dimanapun. Blog juga dapat diakses baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga ini dapat memperluas jangkauan pemasaran bisnis yang kita pasarkan dalam blog marketing. Lalu yang terakhir yaitu ancaman atau ancaman. Ya, ancaman-ancaman dalam blog yaitu yang pertama yaitu dapat dihack, di mana blog yang kita buat otomatis akan dapat dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua yaitu mendapatkan komentar negatif dari pembaca. Dalam blog otomatis kita akan mendapatkan beberapa komentar negatif dari pembaca yang mungkin kurang suka dengan blog kita atau kurang menarik dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengutarakan komentar negatif mereka. Nah, sebelumnya teman saya telah memaparkan tentang analisis dari SWOT. Sekarang saya akan memaparkan tentang strategi dari hasil analisis SWOT sebelumnya. Yang pertama, strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan. Yaitu yang pertama, selalu update dalam blog sehingga pelanggan tahu produk-produk baru dan hal-hal terbaru dari blog kita. Yang kedua, memberi pelayanan yang baik. Seperti yang tadi, kepuasan pelanggan, kita harus menjaga kepuasan pelanggan. Kita harus mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana pasar saat itu juga. Jadi strategi yang kedua itu untuk menghasilkan strategi yang mengambil keuntungan dari kesempatan dengan cara mengatasi kelemahan. Yang pertama, berada pada jangkauan internet yang lancar agar proses upload blog itu tidak lama. Dan yang kedua adalah kerjasama dalam tim. Apabila kita membutuhkan ide-ide yang mengalir, maka kita tidak cukup sendiri untuk memberikan ide-ide tersebut. Mungkin orang lain juga memiliki beberapa ide yang sangat kreatif, sehingga memang kita perlu kerjasama dalam tim. Lalu strategi yang ketiga itu menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang pertama, menggunakan ide-ide kreatif, dan yang kedua, tren, itu mengikuti permintaan pasar untuk sekarang. Strategi yang keempat yaitu menghasilkan strategi yang meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Yang pertama itu meningkatkan keamanan agar hacker tidak mudah membajak blog kita. Lalu yang kedua, respon baik dari perusahaan. Kiranya pelanggan memberikan komentar-komentar yang mungkin bagi perusahaan itu adalah buruk, tapi sebenarnya komentar itu adalah benar adanya, karena mungkin mereka tidak puas dengan produk yang telah mereka belanjakan. Lalu di situ perusahaan harus mampu menempatkan diri atau memiliki kesadaran kiranya mereka memberi pemahaman kepada pelanggan dengan
bersikap untuk memperbaikinya dan menciptakan atau menghasilkan sebuah produk yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga pelanggan akan lebih puas lagi dan dapat memberikan komentar-komentar yang lebih baik lagi dan positif bagi perusahaan. Oke guys, Sekian dari presentasi kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. kami yakin teman-teman yang menonton ini tuh orang yang baik semua. Jadi